Siapapun yang bersama dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu adalah malaikat Jibril. Malam ketika Allah menurunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Bulan Allah menurunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Dan laki-laki yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia, yaitu adalah Rasulullah SAW. Dan disitulah akhirnya kita mendapati bahwasanya siapapun yang ingin meraih dan memperoleh kemuliaan itu cuma satu, bagaimana kehidupannya dibersamakan dengan Al-Quran. Karena siapapun yang bersama dengan Al-Quran pasti akan mulia. Dan Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar yang Allah turunkan pada kehidupan manusia. Mukjizat ini menenggelamkan mukjizat-mukjizat yang lainnya tanpa menafikan bagaimana keutamaan mukjizat yang lainnya. Mukjizat Al-Quran itu mengalahkan mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya yang mampu merubah lautan menjadi daratan. Mukjizat Al-Quran itu mampu mengalahkan mukjizatnya Nabi Sulaiman yang mampu berbicara dengan semua binatang, dan mampu mengalahkan mukjizatnya Nabi Ibrahim yang kebal ketika dibakar. Karena semua mukjizat para nabi dan mukjizat para rasul itu hilang bersama dengan wafatnya mereka. Adapun mukjizat Nabi Muhammad, walaupun dulu saya ketika waktu kecil suka bingung kenapa mukjizatnya Rasulullah itu hanya Al-Quran, tapi ternyata baru saya tahu ternyata Al-Quran itu bukan hanya mukjizat, tapi mukjizat yang paling besar. Karena mukjizat para nabi dan para rasul itu hilang seiring dengan wafatnya mereka, tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad itu tidak hilang walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia. Efektivitasnya itu tetap berlangsung mukjizat itu sampai nanti matahari terbit dari arah barat. Makanya dari situlah kita akhirnya mengetahui siapapun yang ingin membangun kemuliaan itu dimulai dari Al-Quran yang ditanam di dalam dadanya. Makanya kalau kita mendidik hari ini harus kita rubah paradigmanya, bahwasanya pendidikan pertama itu bukan matematika, pendidikan pertama itu bukan fisika dan bukan bahasa Inggris. Tapi bagi kaum yang beriman kepada hari akhir, ketika telah mengimani semua perkataan Rasulullah, pendidikan pertama dalam kehidupan anak itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu apabila telah hidup pada kehidupan seseorang, maka sesungguhnya mukjizat itu sudah ada di dalam dada anak itu. Dan kalau mukjizat itu sudah hidup dalam dada seseorang, maka Allah itu tidak punya alasan untuk tidak menolong orang yang di dalam dadanya itu ada Al-Quran.